Roda kehidupan memang akan selamanya berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Begitupun dalam sepak bola, ada beberapa klub yang sempat menikmati era jaya, mendominasi kompetisi domestik hingga Eropa. Namun klub-klub itu perlahan meredup, hingga akhirnya benar-benar kehilangan sinarnya. Di liga-liga top Eropa, banyak klub dengan kriteria demikian. Sekarang klub-klub tersebut tidak populer, lebih banyak dicap sebagai klub mediocre atau bahkan semenjana. Tapi sejarah tak pernah lupa bahwa dahulu mereka pernah menjadi raksasa. Siapa saja klub yang dimaksud? Starting Level List kali ini akan menghadirkan daftar 6 klub semenjana yang dahulu pernah jaya dan dikenal sebagai raksasa Eropa. Genoa CFC. Pernah ada masa di mana sepak bola Italia mendominasi dunia. Kita mungkin familiar dengan klub-klub anggota Magnificent Seven seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, atau AS Roma. Namun jauh sebelum itu ada satu klub yang pernah jadi raksasa negeri Pisa. Klub ini bahkan punya raihan gelar yang mendekati raihan para raksasa. Siapa tim tertua yang ada di Italia? Bagi yang menjawab Genoa, selamat, kalian benar. Genoa saat ini lebih banyak menghabiskan eksistensinya di papan bawah Serie A. Promosi pada musim 2023-2024, klub yang berdiri pada tahun 1893 kini menempati urutan ke-16. Kendati demikian, sejarah mencatat dulunya mereka adalah penguasa Italia. Genoa awalnya dibentuk oleh perkumpulan warga Inggris yang menetap di Italia. Itulah mengapa identitas klub satu ini begitu lekat dengan negeri tiga singa. Ketika kompetisi Liga Sepak Bola Italia pertama kali dibentuk, Genoa berhasil menjadi juara. Klub yang bermarkas di Stadio Luigi Ferraris tercatat memenangkan Liga sebanyak 9 kali. Perlu diketahui, melalui catatan resmi Serie A, Genoa ternyata merupakan pengumpul trofi terbanyak Liga nomor 4, yakni dengan 9 gelar. Jumlah itu bahkan lebih banyak dibanding Napoli, Roma, serta Lazio. Genoa mengalami penurunan pasca Perang Dunia II hingga menyentuh periode sekarang, di mana mereka lebih dikenal sebagai tim semenjana. Girondins de Bordeaux. Agustus 2024 lalu, sebuah kabar menghebohkan datang dari Prancis. Girondins de Bordeaux secara mengejutkan menyatakan diri bangkrut. Klub yang berjuluk Les Girondins menyatakan finansial mereka melemah sejak pandemi COVID-19. Akibatnya, Bordeaux kehilangan status mereka sebagai klub profesional sejak 1937. Mungkin sebagian dari kalian ada yang mengikuti sejarah dan perkembangan sepak bola Prancis. Bagi yang tahu, Girondins de Bordeaux sebenarnya adalah salah satu klub tersukses di Prancis. Dalam hal perolehan trofi, klub satu ini punya koleksi 6 gelar liga yang membuat mereka menempati posisi ke-7 kolektor gelar Liga Prancis terbanyak. Bordeaux adalah salah satu raksasa Prancis pada medio 80-an dan dikenal sebagai penghasil banyak talenta berbakat. Nama-nama beken macam Zinedine Zidane, Jules Koundé, dan Aurelien Tchouaméni pernah menimba ilmu di klub ini. Kehebatan mereka juga pernah diakui di kancah kompetisi Eropa, baik di UCL maupun di UEFA Cup atau Europa League. Sebagai catatan tambahan, Bordeaux pernah tampil di final UEFA Cup 1996. Di UCL mereka pernah satu kali mencapai semifinal, yakni pada musim 1984-1985. Sayangnya, kita mungkin tak akan melihat pemenang UEFA Intertoto Cup 1995 di kasta tertinggi Prancis lagi dalam waktu dekat. Ini karena Bordeaux sekarang bermain di Championat Nasional 2 atau kasta keempat Prancis. AS Saint-Étienne. Masih dari Prancis, kali ini ada nama salah satu kekuatan tradisional Ligue 1 lainnya, AS Saint-Étienne. Jauh sebelum Paris Saint-Germain menguasai kasta tertinggi Prancis, Saint-Étienne adalah raksasa. Klub yang identik dengan warna hijau ini memenangkan sederet trofi domestik yang menjadikan mereka salah satu klub tersukses Prancis.
Didirikan oleh sekumpulan pekerja di tahun 1933, Saint-Étienne mendominasi Prancis pada medio 50-an, 70-an, serta 80-an. Total, klub berjuluk Les Forts mengoleksi 10 titel Ligue 1. Mereka adalah kolektor gelar Ligue 1 terbanyak nomor 2 setelah PSG. Saint-Étienne bahkan pernah menjadi finalis UCL yakni pada 1976 ketika mereka kalah melawan Bayern Munchen. Sepanjang sejarahnya, Saint-Étienne sudah beberapa kali naik turun kasta pertama dan kedua liga. Namun beberapa tahun kebelakang, klub penghasil banyak talenta hebat ini sudah tak lagi banyak dikenal. Musim lalu Saint-Étienne finish di urutan ke-17. Statistik itu membuat mereka terlempar ke Ligue 2 di mana kini mereka menghuni urutan kedua klasemen sementara. Masalah finansial jadi penyebab utama di balik kemunduran Saint-Étienne. Pada 2013 mereka sempat memenangkan trofi Copa de la Ligue. Sayang, itu adalah trofi terakhir tim yang pernah mengorbitkan Pierre-Emerick Aubameyang dan Dimitri Payet tersebut. Kini masa kejayaan Les Forts tampaknya cuma tinggal kenangan. Nottingham Forest. Bicara soal kejutan, Inggris terutama Premier League adalah gudangnya. Kompetisi kasta tertinggi Inggris ini tak pernah gagal menyajikan aksi-aksi menarik. Dari Inggris pula, ada banyak klub yang dahulu pernah berjaya baik di kompetisi lokal maupun Eropa. Termasuk salah satunya adalah Nottingham Forest. Musim lalu The Forest kejutkan Premier League dengan keberhasilan mereka finish di urutan ke-7 klasemen akhir, sukses amankan 1 tiket menuju kompetisi Eropa. Melihat Forest berlaga di ajang Eropa jelas seperti sebuah nostalgia. Pasalnya, tim yang bermarkas di City Ground dahulu memang dipandang sebagai salah satu raksasa benua biru. Di Premier League, catatan Forest memang tidak terlalu mengesankan. Klub yang satu ini cuma punya 1 trofi EPL, yakni pada musim 1977-1978. Namun di Eropa, tim ini punya pencapaian yang bahkan lebih baik dari para raksasa era modern seperti Arsenal dan Tottenham Hotspur. Forest adalah pemilik 2 gelar UCL. Pada tahun 1979, Forest menaklukkan Malmo di Munich, lalu mengulang capaian serupa ketika mereka taklukkan Hamburg di Madrid pada 1980. Di era itu, Forest termasuk salah satu klub yang disegani dan seringkali bertarung memperebutkan papan atas. Namun sejak performa yang naik turun di era 2000-an, nama besar tim satu ini perlahan mulai terlupakan. Schalke 04. Dari Inggris, kita menyeberang ke Jerman. Nama klub yang satu ini barangkali belum benar-benar terlupakan. Pasti banyak dari kita yang masih mengingat nama Schalke 04. Meski begitu, dengan posisi klub yang kini berlaga di 2 Bundesliga alias kasta kedua Liga Jerman, Schalke 04 rasanya layak masuk dalam daftar klub raksasa yang terlupakan. Schalke 04 sendiri adalah klub yang berbasis di Gelsenkirchen, Jerman. Dibentuk pada tahun 1904, per September 2025 mereka punya sekitar 200.000 member. Ini menjadikan Schalke 04 sebagai klub dengan member terbanyak ketiga di Jerman. Lebih dari itu, mereka juga menjadi klub dengan member terbanyak ke-6 di seluruh penjuru dunia. Schalke memang belum pernah memperoleh gelar Bundesliga, tapi sejarah mencatat mereka kerap menjadi pengganggu yang merepotkan 2 kekuatan utama, Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Schalke 7 kali menjadi runner-up Bundesliga. Mereka juga punya koleksi 1-3 gelar Eropa, terdiri dari 2 gelar Intertoto Cup dan 1 UEFA Cup atau Europa League. Schalke sendiri menjadi salah satu klub yang terdampak keras pandemi COVID-19. Dan sejak saat itu mereka didera masalah finansial. Schalke terdegradasi pada musim 2020-2021. Meski sempat comeback ke Bundesliga pada musim 2022-2023, mereka langsung terdegradasi lagi. Kini mereka ada di puncak klasemen 2 Bundesliga dan sedang berusaha kembali ke kasta tertinggi. Parma Calcio 1913. Klub semenjana yang dahulu raksasa terakhir adalah Parma Calcio 1913. Barangkali semua pecinta sepak bola Italia tahu seganas apa Parma dahulu.
Klub satu ini pernah memasuki periode emas pada medio 90-an. Nama-nama besar pernah berkostum Parma seperti Gianluigi Buffon, Hernan Crespo, serta Lilian Thuram. Kilas balik ke era 90-an, Parma kala itu menjadi salah satu klub yang ditakuti di sepak bola Italia. Meski belum pernah meraih Scudetto, I Giallo Blu secara konsisten menantang dominasi para raksasa sepak bola Italia lainnya. Di ajang domestik, Parma 3 kali menjuarai Coppa Italia serta 1 kali menjuarai Supercoppa. Prestasi Parma pada era itu tidak sebatas mentereng di level domestik. Di ajang Eropa, Parma yang dibesut Nevio Scala menjadi salah satu tim kuat. Parma menjuarai UEFA Cup Winners' Cup 1993 serta 2 kali menggondol trofi UEFA Cup yakni pada 1995 dan 1999. Tim ini juga pernah menjadi runner-up Serie A di bawah Carlo Ancelotti pada tahun 1997. Sayangnya, krisis finansial yang dialami pada pertengahan era 2000-an membuat Parma banyak menjual pemain hebat mereka. Saat itulah kehancuran Giallo Blu dimulai. Parma yang sempat bangkrut pada 2015 baru kembali ke Serie A di musim 2024-2025. Namun mereka cuma bisa finish ke-16. Kini mereka ada di urutan ke-17 Serie A dan kembali terancam terdegradasi. Terima kasih dan sampai jumpa.